yang Nabi nggak kerjain, memang Nabi umurnya berapa ratus tahun sih? Ya, memang harus semua Nabi kerjain biar kita contoh, nggak juga. Ya, karena kan Rasulullah juga manusia, yang mesti juga terbatas, cuma 63 tahun. Ya, banyak amal-amal yang belum dikerjain, jangan jauh-jauh Pak. Puasa Muharram saja, ya. Nabi hanya bisa melakukan puasa di tanggal berapa? Ya, Asyura juga 10 Muharram. Ya, Nabi bilang, ya kalau bisa kita puasa apa? Ya, jangan 10 bulan. Kenapa? Biar membedain antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Udah kalau kita tanggal 9 boleh kita puasa, atau 10, 11 atau 8, yang penting dibedain. Ya, itu suatu rencana. Apakah Nabi kerjain setelah itu? Tidak. Nabi keburu dia baik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu amal, ya, yang menunjukkan Nabi juga manusia dan punya keterbatasan apa? Umur saat Allah memberi kesempatan hidup di dunia. Ya, jadi kita jangan menjadi orang tuh yang menjadikan segala sesuatu apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang dolalah, kullu dolalah fitnah. Iya, kalau yang dolalah jelas pasti masuk neraka. Ya, tapi kalau bid'ah yang hasanah, ya, ya, itu. Emang ada dulu Nabi, ya, ngajar di depan para sahabat pakai mikrofon, ada nggak? Mereka kerja pakai rekaman lagi, ya, canggih, pakai apa? Pakai YouTube, ya, di-upload di IG, di Facebook, ya. Kenapa mereka nggak bilang begitu? Ya, coba. Nah, ini hal-hal seperti ini memang harus kita kaji lebih dalam lagi. Jadi sesuatu itu jangan apa-apa dibilang bid'ah, apalagi sampai mengatakan bid'ah dolalah, apa kata Nabi yang terjadi juga segampang itu. Ya, baik. Itu hadis yang dari Sayyidah Aisyah. Ya, ya. Kemudian ada hadis yang riwayatnya dari Imam Muslim saja. Ya, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Sama. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amal ataupun perbuatan, ya, dalam urusan agama kami, ya, ya tentunya yang kita bahas masalah agama Islam, dong. Ya, kalau di luar orang agama Islam ya lain lagi. Ya, tuh mereka ada hukum tersendiri. Ya, artinya kita ada orang Islam memang, ya, meskipun ada suatu perkara-perkara, ya, yang memang Nabi bukan yang kerjain, belum sempat kerjain, kita kerjain, memang salah. Ya, kan nggak salah. Jangan jauh-jauh Pak, kita punya orang tua, ya, orang tua kita pengen didik kita tuh sampai dia bisa melihat hasil dari apa yang dididik kita selama berapa sekian tahun. Ya, kata itu orang tua, gue pengen melihat anak gue nanti, ya, jadi orang yang berhasil, sampai dia menikah, punya anak, kalau bisa sampai dia punya cucu lagi. Itu kan idealisme orang tua, ya. Tapi apakah sesuatu idealisme manusia itu bisa dicapai dengan apa yang dia ingin? Nggak bisa. Ya, ada keterbatasan. Ya, kita hanya apa? Berangan-angan, kita hanya apa? Bercita-cita. Masalah yang menentukan bisa atau tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya, tentang hadis-hadis yang pertama dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah, dan yang kedua, ya, Aisyah juga, tapi rawinya dari Imam Muslim saja. Ya. Nah, selanjutnya kita baca hadis yang keduanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat mainahu wa ala sawtuhu wa shadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayhin. Ya,
dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kata Jabir, dia cerita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila saat menyampaikan khutbah. Nah, siapa yang cerita nih, ya, Jabir, ya, Rasul itu kalau lagi khutbah, ya, ihmarat ainahu, ya, kedua matanya itu apa? Merah, ya, kedua matanya apa? Merah tuh. Orang kalau lagi merah berarti matanya ngapain tuh? Hah? Kedua, bisa jadi sakit mata, bisa jadi bangun tidur, bisa jadi marah, ya. Orang bangun tidur biasanya matanya agak merah, sakit mata matanya merah dan merah, ya. Tapi Nabi ini matanya merah ketika menyampaikan apa? Khutbah, ya, bukan dalam kondisi yang lain, ya. Tuh. Nah, Nabi ketika menyampaikan khutbah matanya merah tuh, wa ala sautuhu, ya, kemudian, ya, dengan apa? Menyampaikan suaranya itu apa? Tinggi, keras. Kalau kita bilang gitu, ya, ini bukan keras atau tinggi, cuma keras gitu doang, ya. Ya kan banyak, maaf ya, balik sekarang dari pidatonya keras banget itu, ya. Tapi nggak menyentuh, ya, nggak ada sentuhan apa? Sentuhan hati, ya. Hanya modal dengan suara dia dulu teriakkan gitu, ya. Nah, itu nggak seperti itu, ya. Nabi seperti ini menyampaikan khutbah dengan kondisi mata merah dan suara yang keras, wasdada qadahu, ya, dan dalam kondisi apa sih, ya, ya, marah, berarti marah bukan marah yang karena nafsu, bukan, ya, karena kalau marah disebabkan karena nafsu itu kan minasyaitan, ya kan? Karena Nabi sudah bilang la taqdar wa laqad jannah, ya, jangan marah bagi musuh surga, kata Nabi, ya. Kalau pertanyaan kan Nabi bilang gitu, Ustaz, kok Nabi marah? Jangan disamain atau digambarin marahnya seperti marah kita, ya. Nabi juga marah yang beralasan, ya. Tuh, kita contoh tarik ada dalam satu hadis, ya. Nabi bilang, ya, dalam hadis yang panjang itu tentang 7 orang yang mendapatkan jaminan naungan dari Allah, ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Ada 7 kelompok orang yang bakal mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Yang pertama Nabi bilang apa? Saya tarik contohnya, ya. Nabi katakan di antara 7 itu siapa? Wa rajulani tahabba fillah. Tuh. 2 orang, ya, yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai karena siapa? Karena Allah, ya. Tuh. Nah, hadis itu Nabi lanjutkan, ya, cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, ya. Tapi ketika apa tuh? Wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena siapa? Karena Allah. Yang dimaksud berpisah di sini kan artinya secara tidak tertulis maka ada orang kalau lagi marah dia pasti bakal kabur. Bisa, artinya dia bisa, dia ninggalin temannya yang ini. Kenapa? Karena temannya gak bisa dinasehatin. Udah dikasih tahu, udah ditegur, tapi tetap apa? Tetap dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Makanya apa? Temannya atau dia jadi marah bukan sama apa ya? Nama orang itu, karena marahnya apa? Karena, ya, dia nggak mau, ya, mendengar suatu petunjuk yang apa? Yang baik. So, ya. Kalau kita kan marah apa sih? Ada 2, ya, marah dengan mulut dan marah dengan fisik, ya kan? Ada orang kalau belum keluar mulutnya kata-kata mulutnya yang kasar itu belum merasa puas, ya. Kalau udah keluar kata-kata dari mulutnya yang punya
yang tidak baik. Ya, orang lain menyakiti dia, ya dengan suatu fisik, dia balas pasti balasannya yang lebih apa? Yang lebih kejam lagi. Ya, padahal orang kerjain kejantannya dengan memasang dunia. Ya, itu orang masak, ya kerjaannya pakai paku payu. Ya, sakit apa yang kena dunia paku payu. Ya, kenapa? Karena orang depan, khususnya orang kita itu biasanya kalau membalas suatu kejahatan yang orang lain tidak lakukan, biasanya balasannya lebih apa? Lebih kejam. Ya, lebih kejam, bukan lebih ringan, apalagi